Jadi seakan-akan mereka ini satu-satunya orang, kelompok yang paling mengerti tentang tauhid, sementara seluruh kaum muslimin itu tidak mengerti tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri daripada sekte atau kelompok menyimpang Khawarij dari masa ke masa adalah mereka mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan ahlul qiblah dengan dasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama telah membahas dan juga telah mengingatkan kita sekalian supaya kita semuanya bisa berhati-hati, menjaga diri dan menjauhkan kita dan keluarga kita dari pemikiran ini, karena pemikiran ini tidak bisa dipungkiri terus ada, terus berkembang sampai zaman kita, walaupun mereka ini pemikirannya tidak akan berani untuk secara terang-terangan menyatakan kami Khawarij, tapi mereka bersembunyi di balik berbagai nama, label, dan slogan-slogan yang sekilas baik ataupun syar'i. Syekh Al-Allam Al-Faqih Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menyatakan, yukhti'u katsiru minan nas aslahahumullah fi fahmi haqiqatil asbabil lati tukhriju sahibaha an dairatil Islam. Kebanyakan manusia telah keliru, atau kebanyakan manusia itu keliru. Semoga Allah mengislah, memperbaiki mereka dalam memahami akan hakikat sebab-sebab itu mengeluarkan pelakunya atau pemiliknya dari daerah Islam, dari lingkup daripada agama Islam. Wa tujibu alaihi al-hukma bil kufur, dan sebab-sebab yang mewajibkan atas pemiliknya, orang yang melakukannya itu dihukumi dengan kekufuran. Ini Syekh rahimahullahu taala sudah mengingatkan bahwa katsiru minan nas, kebanyakan manusia itu belum memahami akan masalah ini dengan benar. Sebenarnya sebab-sebab apa saja yang apabila sebab-sebab itu dilakukan oleh seorang muslim itu menyebabkan dia keluar daripada Islam dan dihukumi dengan kekufuran. Fatarahum yusari'una ilal hukmi al-muslim bil kufri li mujarradil al-mukhalafati. Maka kamu akan melihat mereka ini, orang-orang atau katsiru minan nas yang belum memahami permasalahan ini dengan benar, dengan baik, kamu akan melihat mereka yusari'un, terlalu tergesa-gesa, ya, sembrono. Mereka itu ceroboh gitu kan. Ceroboh untuk apa? Untuk menghukumi seorang muslim dengan kekafiran semata-mata sekedar al-mukhalafah, sekedar seorang muslim itu menyelisih pendapat mereka, ya, sekedar seorang muslim menyelisih pendapat mereka, maka akan mereka kafirkan. Padahal pendapat mereka ini belum diperinci, ya, belum diperinci apakah pendapat yang diselisih kaum muslimin itu apakah termasuk masalah akidah atau masalah yang sudah masuk ranah kesyirikan, tauhid ataupun usuluddin atau yang lain, belum diteliti. Ya, jangan-jangan itu masalah yang sebenarnya masuk masalah fiqhiyah, masalah fikih, khilafiyah, ijtihadiyah, tapi kemudian dipahami oleh orang-orang ini sebagai masalah akidah, masalah usuluddin, sehingga ketika ada kaum muslimin atau bahkan mayoritas umat Islam menyelisih mereka, maka akan langsung mereka kafirkan. Sekedar apa? Sekedar mereka itu mukhalafah atau menyelisihi pendapat mereka ini. Sampai-sampai kata beliau, hatta lam yabqa
minal muslimina ala wajhil ardi illa al-qalil atau illa al-qalilu, sampai-sampai tidak tersisa dari kalangan kaum muslimin di atas muka bumi ini kecuali sedikit. Maksudnya yang tidak dikafirkan itu cuma sedikit, karena ya itu tadi, jadi kaum muslimin, jumhur muslimin ya ketika berbeda pendapat dengan mereka itu langsung dikafirkan. Ya, makanya jangan heran muncul istilah-istilah, argumen pernyataan-pernyataan, statement seperti misalkan kaum muslimin di Indonesia ini tidak paham tauhid misalkan, atau misalkan kaum muslimin di Indonesia ini kebanyakan terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan, ya berkubang dengan kesyirikan, dan istilah-istilah yang semana dengan itu. Ini sebenarnya tanpa sadar apa yang sudah disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ini memang realita, benar-benar seperti itu. Jadi seakan-akan mereka ini satu-satunya orang, kelompok yang paling mengerti tentang tauhid, sementara seluruh kaum muslimin itu tidak mengerti tentang tauhid. Padahal mungkin kaum muslimin atau jumhur muslimin yang mereka kafirkan secara tidak langsung atau mereka syirikkan secara tidak langsung itu bisa jadi menyelisih mereka dalam beberapa masalah, yang masalah itu sebenarnya bukan masalah akidah atau masalah yang mungkin bukan termasuk usuluddin, tapi oleh mereka ini neo-khawarij ini kemudian diasumsikan atau mereka klaim sebagai masalah akidah atau masalah yang berkaitan dengan masalah usuluddin atau pokok agama. Bisa jadi memang orang yang mengkafirkan kaum muslimin ini ya mungkin sebenarnya niatnya baik, ya niatnya baik. Apa niatnya? Itu ingin menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin seperti itu niatnya. Makanya begitu semangat, begitu menggebu-gebu dengan slogan dakwah tauhid, karena memang niatnya ingin al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, ya seperti dalam hadis itu marra minkum munkara falyughayyirhu biyadihi sampai akhir hadis. Mungkin niatnya seperti itu. Namun harus al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu haruslah dilakukan dengan ilmu yang benar, ilmu yang cukup, ya memahami akan deskripsi masalah, memahami akan permasalahan yang ada, ya dengan baik, ya baru nanti akhirnya bisa menjadi dasar apa yang mereka lakukan, amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mengkafirkan kaum muslim itu bukan perkara yang enteng. Jadi sebelum menuduh orang kafir, menuduh orang syirik, menuduh kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan, maka pastikan dulu apa yang jadi permasalahannya. Mereka itu dikafirkan karena apa? Hanya karena menyelisih pendapat Anda. Lah pendapat Anda yang diselisih oleh kaum muslimin itu apa? Ya harus didudukkan dulu permasalahannya apa, termasuk masalah tauhid, akidah, atau jangan-jangan salah paham. Itu masalah fiqhiyah, khilafiyah, istihadiyah, tapi Anda klaim, Anda duga, Anda sangka itu merupakan masalah yang berkaitan dengan akidah, yang akhirnya kaum muslimin Anda kafirkan.